ke mulutnya ya, ke bau mulutnya itu sangat ini, makanya saya sering beli yang rasa kopi itu supaya si baunya itu tidak terlalu bau mulut gitu ya. Bau asbak gitu ya, bau mulut itu bau asbak kalau merokok itu ya, apalagi yang candu. Mau minggu muka senang itu padahal sarapannya lagi saya belum makan tuh, belum mamam, mamam siang beli kepat tahu padahal, tapi lah nanti lah diet dulu, diet dulu. Oke, nanti setelah kuliah juga saya ada schedule lain, yaitu ada pengajian pemuda ya. Dialogis kemarin saya ditawarin untuk isi di dialogis ya, ngisi di dialogis. Eh, tapi ya saya malu, kata saya ke bagian pendanya itu, pendidikan dan dakwahnya itu malu. Saya sudah nggak masuk 2 kali, 2 pertemuan di kampus ya mengajar, jadi nggak bakal bisa, pasti bakal telat gitu. Itu pasti keluarnya itu sekitar setengah 3 ya, jam 3 lah gitu. Dan jam 3 keluar, jam 3 oh nggak kali beres samunya ini dialogis ya, nanti lah ngilu makan lagi dialogis. Biasanya suka dikasih nasi ya pengajian itu, saya ikut dulu dialogis. Nah jam 4 itu jadwal di Masjid Al-Ittihad pengajian ibu-ibu. Saya belum persiapin juga ini ya untuk materinya, apa ya yang cocok untuk yang kekinian gitu ya, karena harus benar untuk dakwah itu menyentuh untuk kondisi sekarang gitu ya, kondisi saat ini krisisnya apa itu, kendalanya dalam ketakwaan kepada Allah atau apa, pendidikan anak mungkin ya, pendidikan anak. Mungkin nanti coba aja kita singgung untuk pendidikan anak ya, perintah mendidik anak. Ya karena anak itu harus benar-benar dari usia dini ya, mental sekarang itu mental udah lama sebenarnya. Masalah tentang pendidikan mental itu selalu menjadi PR kita sebagai para pendidik, karena lingkungan adalah faktor eksternal yang paling mempengaruhi kondisi anak saat ini ya, kondisi keluarga, kondisi lingkungan di masyarakat, pergaulan itu sebenarnya sudah dari lama. Makanya basic pendidikan agama itu benar-benar harus kuat. Bahkan meskipun sudah kuat ya, yang dipesantrenkan pun gitu ya, kadang ketika lingkungan masuk ke dunia perkuliahan, kalau di dunia perkuliahannya bebas, tak ada batasan, tak ada larangan, aturan ya, itu adalah kesempatan. Tapi makanya itu mental itu harus benar-benar dalam jenjang pendidikan itu harus benar-benar diterapkan ya, pendidikan Islam itu. Makanya ya, yuk ngaji mengkaji terus Al-Quran, disampaikan, diamalkan ya. Dakwah gitu ya, dakwah itu
Jadi kadang ada pertanyaan seperti itu, bagaimana ya yang kalau memang tidak tahu gitu, yang tidak berilmu melakukan dosa dan lain sebagainya, yang posisinya tidak tahu. Yang tidak tahu itu kan dimaafkan, tapi nah, sebagai seorang manusia itu kan dikasih akal, ya. Nah, itu dikembalikan lagi kepada usahanya, gitu ya. Ataukah dia itu benar-benar cuek kepada ilmu, tidak ingin tahu, tidak mau belajar, itu ya salah dia sendiri juga, gitu ya. Kenapa tidak mau, bukan hanya hidayah yang menjadi patokan, gitu ya, tapi usaha ikhtiarnya juga pasti Allah perhatikan, gitu. Kalau merasa tidak tahu, ya mencari ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis ilmu gitu. Maka ketika dia mau hisab nanti, mungkin Allah bertanyakan. Ketika dia beralasan, saya mah tidak tahu kalau Islam itu adalah yang benar. Saya tidak tahu kalau dalam Islam itu ada hukum ini, hukum itu. Mungkin Allah akan balik bertanya, apakah kamu datang ke majelis ilmu, belajar, sekolah, gitu, dan lain sebagainya, gitu ya. Kan nah ulang oke kalau ditanya gitu. Kalau kitanya cuek, tidak mau, gitu ya, tidak ada usaha, hidayah Allah datang itu ketika kita ada usaha, ya, ada usaha mencari ilmu, gitu ya, mencari pencerahan, pengetahuan, gitu ya. Apalagi sekarang sebenarnya sekali lagi teknologi itu adalah alat bantu untuk manusia, ya, mempermudah manusia. Ada dampak negatif dan positifnya. Setiap dari hasil teknologi itu selalu ada dampak negatif, positif dan negatif. Jadi oleh karena itu, ya, yuk manfaatkan positifnya. Yuk ikhtiar cari hidayah itu. Sering-seringlah nonton kajian-kajian, pembahasan ilmu, pengetahuan, ibadah, fikih dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekarang banyak ustadz-ustadz, ya. Gitu. Dan sekali lagi dalam mencari ilmu juga, ya, dalam beribadah juga, itu jangan kita taklid, ya. Taklid itu menelan bulat-bulat, ya. Kita itu harus benar-benar tabayun lagi, cari penjelasan yang lain, gitu ya. Bandingkan dengan kita mau belajar lah, apalagi sekarang banyak selain video-video juga banyak sekarang hadis-hadis juga, atau kitab-kitab yang terdahulu itu ulama-ulama, karangan ulama, gitu ya, sudah berbahasa Indonesia, banyak dimudahkan sekarang itu, ya. Tidak perlu bingung lagi kalau kita tidak mengerti, ya, kitabnya bahasa Arab itu bisa diterjemahkan, ya. Ada yang sudah terjemahannya Indonesia, atau bisa kita terjemahkan, gitu. Mudah lah, asal ada mau keinginan belajar, gitu. Seperti itu, ya. Kadang tapi kita itu sekarang itu nggak tahu kenapa, ya, brainwash, pencucian otak, atau apa, ya, penerapan yang sudah mungkin dari dulu, gitu ya, tentang ormas Islam itu, ya, adalah memecah persatuan, ya, dengan perbedaan sedikit pendapat tentang paham fikih itu kenapa menjadi kebencian yang menular, gitu ya, yang diwariskan, gitu ya. Itu sebenarnya menjadi halangan, ya, ketika kita mencoba untuk mencari tabayun, mencari penjelasan lain, gitu ya. Gitu. Ya, ormas manapun, gitu ya. Sekarang itu patokannya ormasnya. Meskipun ada etika berjamiah, gitu ya, tapi kita sebagai umat
itu tidak dilarang untuk mencari keterangan-keterangan lain, ya, sehingga kita benar-benar paham atas segala suatu permasalahan. Dan poin yang harus benar-benar, ya, poin yang harus benar-benar kita pegang itu adalah persatuannya, gitu. Ketika menyampaikan dakwah itu jangan sampai ada indikasi memecah persatuan, memutuskan silaturahmi. Sebenci-bencinya apapun kita, bencilah seseorang itu karena Allah, cintailah seseorang itu karena Allah. Jadi, jangan sampai kita membenci seseorang itu karena personal kita. Benar, dalam di zaman Rasul pernah diceritakan kan, ketika Umar, kalau nggak salah ya, Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, ketika akan membunuh di medan perang, dia diludahi terlebih dahulu. Dia tidak jadi untuk membunuh karena takut, ya, membunuhnya itu bukan karena Allah, bukan karena perintah Allah, tapi karena personal dirinya sendiri yang emosi karena diludahin tentang harga diri. Gitu ya, kita itu kadang selalu yang diutamakan itu harga diri. Harga diri aku gimana? Diinjak-injak. Sekali lagi, kita hidup di dunia itu lillah, harus karena Allah, ya. Itu contoh dari sahabat, contoh dari Rasulku sendiri, ya, ketika dihina, diludahi, dilempari batu, beliau diam. Apakah beliau tidak mampu melawan? Ya, dijelaskan, ya, banyak diceritakan juga sosok beliau itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang perkasa, seorang pria yang fisiknya itu, kemampuannya itu lebih dari manusia pada umumnya, pria pada umumnya. Gitu. Kalau beliau melawan, ya, insya Allah, ya, ya insya Allah bisa menang gitu. Tapi Allah, ketika Allah melarang, belum memerintahkan, ya, untuk memerangi orang-orang kafir, jadi beliau diam saja, sabar, ya, karena paham hidup di dunia itu ujian dari Allah. Ya, kalau tidak ada perintah dari Allah, ya, kita jangan sampai mementingkan ego kita, harga diri kita. Nah, itu yang harus jadi catatan dalam hubungan hablum minanas juga, ya. Kita itu tidak boleh memaksakan pemahaman kita masalah agama kepada orang lain. Karena dalam beragama itu la ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam beragama itu. Kenapa kita harus memaksakan pemahaman kita kepada mereka? Ya, kita hanya sekedar berdakwah saja, ya. Ketika ada perlu diskusi, ya, tolak ilmi, yuk, gitu. Dengan cara hasanah yang baik, gitu. Yang baik. Kalau kita memang memaksakan pemahaman kita, mungkin itu adalah ego kita sendiri, merasa pemahaman kita paling benar, dipaksakan kepada orang lain yang tidak mau menerimanya, gitu. Nah, untuk masalah pemahaman ini, itu adalah memerlukan hidayah, ya, memerlukan hidayah. Jadi jangan dipaksakan, gitu. Kembalikan saja kepada keyakinannya, ya. Nah, itu yang selalu menjadi perpecahan, yang jadi ego jamiah saja, ego organisasi saja yang timbul, gitu ya, bukan dari niat pertama berdakwah itu, ya, untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dari dakwah itu. Kadang lupa untuk masalahnya itu, ya, untuk niat pertama, niat sebenarnya untuk dakwah itu. Kadang organisasi seperti ini kita harus ikut. Nah, bahkan
rumah organisasi gitu. Jadi intinya balikan lagi saja kepada, makanya kita harus berpengetahuan, berpendidikan gitu ya dalam berorganisasi itu. Bukan hanya taat kepada pemimpin ya, ulil amri minkum ya, mengikuti pemimpin, tapi paham juga gitu ya atas hukum-hukum ya, ilmu-ilmu dalam Islam. Kalau tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan syariat, kita boleh menolak gitu ya, atau banyak madaratnya gitu ya. Kita kemun urang ki bakal loba madaratna gitu. Kita bisa menimbang itu ya, mana yang banyak manfaatnya, mana yang banyak madaratnya. Oke, kita sudah Pulau Sari ya. Sebentar lagi Cipancar. Jam 11.24 ya. 11.24. Nah, kita di